Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimatul Zahra, merupakan mahasiswa di Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum dengan NPM 231010-217. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sistem hukum, sebagaimana yang ditugaskan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Haji Safriyadi, SHMH. Sistem hukum sebenarnya di dunia ini ada banyak sekali sistem hukum. Lebih dari 30 sistem hukum di dunia. Tetapi yang populer dan banyak dibahas hanya 4 sistem hukum. 4 sistem hukum itu yang terkenal sekarang dan banyak dianut di negara-negara. Sebelum kita masuk ke sistem hukum, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu sistem hukum. Menurut Profesor Subekti, sistem merupakan susunan atau tataan yang teratur. Suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur. Keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi dapat dikatakan, hukum adalah suatu sistem yang artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup keseluruhannya, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. 4 sistem hukum yang terkenal dan banyak dianut di negara-negara. 1. Sistem Eropa kontinental atau civil law, atau bisa disebut juga dengan written law system. Yang kedua, sistem Anglo-Saxon atau common law system, atau disebut juga dengan unwritten law system. Yang ketiga, sistem hukum Islam atau Islamic law system. Yang keempat, sistem hukum adat atau adat right system, atau disebut juga dengan living law system. 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan, yang sering disebut sebagai civil law. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinus abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelumnya pada masa Justinus yang kemudian disebut Corpus Juris Civilis. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintahan Belanda. Pasti Indonesia memakai sistem Eropa kontinental karena menggunakan asas korkondasi. Apa asas korkondasi itu? Asas menundukkan diri secara sukarela kepada hukum-hukum peninggalan kolonialisme. Karakter atau watak dari Eropa kontinental ini adalah kodifikasi hukum. Apa sih kodifikasi hukum itu? Kodifikasi hukum itu adalah pembukaan hukum secara sistematis. Apa bentuknya? Apa wujudnya? KUHP, KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu hukum dalam bentuk kodifikasi hukum. Hukum dalam bentuk tertulis yang sudah dibukukan. Jadi kodifikasi hukum itu awalnya membukukan aturan-aturan yang berserakan menjadi satu kitab undang-undang. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum, sehingga hakim hanya mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Lalu apa saja ya fungsi dan peran hakim? Nah, hakim di sini hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, atau disebut dengan doktrin res adjudicata. Sejalan dengan pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa yang bertitik tolak kepada unsur kedaulatan nasional, termasuk kedaulatan untuk menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah yang pertama, undang-undang. Nah, undang-undang itu dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu, diakui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Dan kemudian ada juga kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, sistem hukum ini kemudian dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika. Sistem hukum mulai berkembang di Inggris, yaitu pertama pada abad 11 yang sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law atau tidak tertulis. Lalu terdapat pula 4 yang menjadi sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Yang pertama yaitu putusan hakim atau judicial decisions. Yang kedua, kemudian ada juga kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, undang-undang, dan keempat, peraturan administrasi negara. Kalau Eropa kontinental karakternya kodifikasi hukum, maka Anglo-Saxon itu karakternya adalah jurisprudensi. Apa sih itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang dirujuk, dipedomani oleh hakim, kemudian di dalam memutuskan perkara yang sama. Karenanya, common law itu dia berpijak dan bersandar pada jurisprudensi, dia disebut dengan case by law system. Sistem hukum yang berpijak pada kasus. Itu pula yang membedakan antara hakim
pada sistem Anglo-Saxon dengan sistem Eropa kontinental. Hakim pada sistem Anglo-Saxon itu putusannya menjadi undang-undang. Makanya hakim itu dalam common law disebut juga dengan judgment law system, pembuat undang-undang. Dalam civil law, hakim tidak membuat undang-undang, corong undang-undang, penyampai undang-undang. Kapan hakim keluar dari corong undang-undang itu? Apabila dia tidak menemukan dasar hukum di dalam Eropa kontinental. Dia akan melakukan penemuan hukum masuk ke dalam jurisprudensi. Ia gunakan common law system. Jadi hakim itu membuat undang-undang karena dia membuat undang-undang. Maka common law system dikenal juga unwritten law system, sistem hukum yang tidak tertulis. Selain itu ada juga loh perbedaan antara sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental. Yang ditinjau dari peranan yang dilakukan oleh hakim, fungsi dan peran hakim dalam sistem Anglo-Saxon ini tidak hanya bertugas sebagai penetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan saja, namun memiliki 3 fungsi dan peran yang utama, yaitu yang pertama membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, yang kemudian hakim juga mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian menciptakan prinsip hukum baru yang menjadi pegangan hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Nah, sistem hukum dalam Anglo-Saxon ini juga menganut suatu doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedence atau Stare Decisis. Pada hakikatnya, doktrin ini menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara seseorang, hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya atau preseden. Hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke negara-negara lain, seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, secara individual atau kelompok. Sementara itu, untuk beberapa negara di Afrika dan Asia, perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia sendiri, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Berikut ini beberapa sumber hukum dalam sistem hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Rasul Allah, dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian ada juga sunnah dan hadis yang berisi mengenai cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad. Kemudian ada juga ijma yang merupakan kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja atau berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu qiyas, yang merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan dalam dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi. Hukum adat. Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda yaitu adatrechts, yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Snodgrass. Penelitian hukum adat yang digunakan oleh Mr. C. van Vollenhoven pada tahun 1928 mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Kata hukum dalam hukum adat lebih luas bila dibandingkan dengan istilah hukum di Eropa. Adanya peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan kebutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosial. Kemudian mengenai sumber hukum dalam sistem hukum adat yaitu bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Nah, hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Selanjutnya, peraturan-peraturan dalam hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Nah, perubahan itu sering sekali diketahui bahkan kadang-kadang tidak disangka-sangka oleh masyarakatnya. Hal itu karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksana dari sistem hukum adat yaitu pengemuka adat sebagai suatu pemimpin yang disegani. Nah, pengemuka adat ini dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya. Berdasarkan kepercayaannya kepada nenek moyang, hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat itu sendiri selalu berkembang dengan tipe yang mudah berubah dan elastis. Maka sejak penjajahan Belanda, mengalami perubahan sebagai akibat dari politik hukum yang ditanamkan oleh pemerintah pejanji itu, yang diwujudkan dengan adanya hukum pidana adat dan hukum perutangan adat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.